Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita mengenai pengalaman kemarin, yaitu mewawancarai adik-adik kelas SMA Negeri 1 Kalirejo yang mendaftar program beasiswa alumni SMA Negeri 1 Kalirejo. Pada tahun ini, beasiswa alumni SMA Negeri 1 Kalirejo sudah memasuki tahun ke-6. Jadi program ini awalnya dimulai pada tanggal 2 Mei 2017. Jadi selama 5 tahun, sistem seleksinya dilakukan dengan bekerjasama dengan sekolah, yaitu dengan koordinasi dari Mbak Pipin Widyaningrum yang merupakan alumni sekaligus guru di SMA Negeri 1 Kalirejo. Beliau berkoordinasi dengan sekolah untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan mendapatkan beasiswa alumni. Pada tahun ini kami sedikit melakukan perubahan dengan ikut serta dalam seleksi peserta yang akan diterima di program. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini siswa-siswi harus mendaftar lebih dahulu untuk mengikuti proses seleksi administrasi dan wawancara. Proses administrasinya tidak sulit dengan mengupload biodata dan beberapa keterangan mengenai keluarga, serta foto-foto keluarga dan foto rumahnya. Kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi wawancara. Nah, kemarin pada Sabtu 12 Agustus 2023 kami melaksanakan proses seleksi wawancara secara online melalui Zoom meeting. Kami dari program alumni SMA Negeri 1 Kalirejo diwakili oleh 3 orang, yaitu saya sendiri, kemudian ada Mbak Pipin Widyaningrum, serta Mas Apris Beniawan. Kami bertiga dalam wawancara tersebut mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai para siswa-siswi yang mendaftar di program ini. Jumlah pendaftar sendiri ada 17 orang dan kemarin ada 16 orang yang diwawancara dan 1 orang belum bisa ikut dalam wawancara karena sedang mengikuti Raimuna Nasional. Untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin bercerita pengalaman dan kesan ketika kemarin mewawancarai adik-adik kelas yang mendaftar di program beasiswa alumni. Waktu wawancara sekitar 15-20 menit, kemudian ada jeda sekitar 5-10 menit dan dilanjutkan ke peserta yang lain. Secara umum bahwa kami lebih menggali mengenai keadaan ekonomi, kemudian prestasi, kemudian juga kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa-siswi tersebut. Jadi Mbak Pipin itu lebih menggali mengenai latar belakang keluarganya, misalnya orang tuanya bekerja sebagai apa, kemudian penghasilannya berapa, dan kalaupun misalnya buruh itu buruh apa, kalau petani juga petani apa, menggarap lahan sendiri atau menggarap lahan orang lain. Mbak Firmin juga menanyakan mengenai apakah masih punya tunggakan biaya sekolah yang belum dibayarkan. Juga bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada masalah keuangan atau pembayaran ke sekolah lancar atau tidak. Nah, kemudian Mas Apris Beniawan itu lebih bertanya mengenai karakter dari siswa-siswi yang mendaftar, misalnya kelebihan atau kekurangan yang dimiliki, itu digali lebih dalam oleh Mas Beni, dan juga Mas Beni juga memberikan motivasi lebih kepada siswa-siswi yang mendaftar agar lebih mempunyai semangat dan tidak putus asa terkait dengan keadaan yang dihadapi saat ini. Nah, kalau saya sendiri, saya lebih bertanya mengenai hobi dan cita-cita yang dimiliki oleh siswa-siswi tersebut. Dan bagaimana rencana ke depan, apakah misalnya mau kuliah atau seperti apa. Jawaban-jawaban dari siswa-siswi yang mendaftar memang sangat variatif. Tetapi ketika kami bertanya mengenai motivasi atau alasan untuk mendaftar beasiswa,
pada umumnya mereka sama, yaitu ingin membantu orang tua mereka untuk meringankan beban dalam proses pembayaran biaya ke sekolah. Lalu terkait dengan ekonomi keluarga, ini juga variatif. Ada yang masih mempunyai tunggakan sekolah, kemudian juga pembayaran ke sekolah juga ada yang tidak lancar, kemudian juga ada beberapa hal ekonomi yang terkait yang memang layak untuk dibantu dari kita program beasiswa alumni. Dari segi prestasi ternyata anak-anak ini juga banyak yang berprestasi, terutama di ajang olimpiade di tingkat kabupaten bahkan sampai ke provinsi. Bahkan menurut saya banyak anak-anak yang sudah mandiri dalam artian misalnya mempunyai usaha kecil-kecilan atau jualan online sehingga bisa membantu perekonomian keluarga. Juga ada yang mempunyai kemampuan untuk membuat keterampilan yang berguna yang nantinya akan dijual. Juga banyak potensi-potensi yang bisa digali lebih jauh, misalnya dengan hobi membaca atau menulis. Untuk cita-cita juga mereka mempunyai cita-cita yang sangat tinggi dan mulia. Ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin fotografer, ada yang ingin jadi pengusaha, bahkan ada yang ingin jadi menteri keuangan. Jadi mereka sudah mempunyai arah dan tujuan untuk ke depan, tinggal bagaimana sebenarnya kita membantu untuk mewujudkan cita-cita mereka. Tetapi memang kembali lagi kalau kita melihat kondisi ekonominya hampir keseluruhan sebenarnya anak-anak ini layak untuk dibantu. Jadi kami dari program beasiswa alumni ini saat ini sedang melakukan evaluasi dari hasil wawancara kemarin, tetapi memang kami harus membuat pilihan yang sangat sulit karena keterbatasan kemampuan dari program kami, sehingga inginnya semua anak yang mendaftar itu dan kami biayai, tetapi memang kemampuan kami yang masih sangat terbatas sehingga kami harus melakukan seleksi dan memilih dari anak-anak yang mendaftar ini. Jadi memang semua anak layak untuk mendapatkan beasiswa, tetapi kembali lagi memang ini pilihan yang sangat sulit bagi kami untuk menentukan, disesuaikan dengan kemampuan kami, sehingga kami berproses untuk melakukan keputusan yang sangat sulit untuk memilih dari 17 anak ini. Kami sebenarnya sudah mempersempit lingkup seleksi, yaitu dengan syarat anak-anak ini tidak termasuk dalam program Indonesia Pintar atau BOS daerah atau tidak menerima kedua program tersebut. Tetapi memang ternyata dalam proses wawancara kemarin kami merasa bahwa dari semua pendaftar ini memang semuanya layak untuk dibantu. Nah, kembali lagi karena keterbatasan kami juga tidak bisa membantu semuanya, sehingga pada kesempatan ini tidak bosan-bosannya saya mengajak alumni untuk bergabung dalam program ini karena masih banyak adik kelas yang membutuhkan bantuan kita. Nah, apakah terbatas hanya alumni? Tidak, kami di program ini juga menerima bantuan di luar alumni, bahkan sudah ada beberapa dari donatur yang bukan alumni, bahkan ada juga beberapa kali dari perusahaan yang ada di sekitar Kalirejo dan Lampung. Itu hal yang patut kami syukuri, tetapi memang PR besar kami selama 5 tahun ini adalah kami masih harus berusaha untuk meningkatkan program ini sehingga lebih besar, sehingga bisa lebih banyak membantu adik-adik kelas. Bagi adik-adik kelas yang nantinya tidak terpilih dalam program beasiswa ini, bukan berarti kalian tidak layak mendapatkan beasiswa ini, tetapi mohon maaf, ini lebih ke faktor kemampuan dari program kami yang masih sangat kecil.
Untuk itu, nantinya bagi yang tidak terpilih, jangan putus asa, tetap semangat dan tetap pertahankan optimisme, insya Allah ada jalan keluar di masa yang akan datang. Dan kepada adik-adik yang nantinya diterima juga bersyukurlah bahwa kalian mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan program beasiswa ini dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk lebih berprestasi lagi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan proses seleksi beasiswa alumni SMA Negeri 1 Palorejo. Sekali lagi terima kasih dan salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.